Shalom, semangat pagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah mengatakan demikian, Mazmur 42 ayat 6, 7, dan 8. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan pujian satu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, apakah saat ini saudara sedang tertekan? Ada begitu banyak himpitan-himpitan dalam kehidupan saudara. Ada beban yang begitu berat yang saudara saat ini sedang saudara tanggung oleh karena iman saudara kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Apakah ada keputusan-keputusan yang harus saudara ambil antara taat kepada Tuhan ataukah mengikuti dunia ini dengan segala konsekuensinya? Ketika saudara taat kepada Tuhan ada konsekuensi. Mungkin saudara akan dijauhkan, ditinggalkan, dan lain sebagainya. Dan itu yang saudara sedang hadapi. Atau sebaliknya saudara mulai berkompromi, ingin berkompromi dengan dunia ini. Itu sebabnya saudara merasa tertekan. Saudaraku, dalam dunia usaha ada banyak godaan. Begitu juga pada waktu kita dalam proses belajar. Ada banyak godaan. Begitu juga dengan mengajar. Sama, ada banyak tekanan-tekanan ketika kita harus mempertaruhkan integritas kita sebagai seorang beriman. Dan saat kita ingin menyatakan integritas kita sebagai orang beriman, seringkali jiwa kita tertekan. Saudaraku yang saya kasihi, satu perkara yang sangat luar biasa, yang mungkin saja saat ini saudara melihat kembali bagian firman Tuhan ini, saudara disadarkan ada banyak kegagalan dalam hidup saudara, sehingga saudara berkompromi dengan dunia ini dan mengabaikan kehidupan iman saudara kepada Tuhan. Saudaraku, ada tekanan yang lebih besar dari sebelum saudara mengambil keputusan. Ketika saudara memilih mana keputusan yang terbaik yang harus aku pilih. Walaupun sesungguhnya kita ada tahu pasti kita harus mentaati Tuhan. Tetapi kita kalah dengan keadaan. Saudara, mari bersama-sama ingat bagian firman Tuhan ini. Ketika saudara merasa tertekan, merasa rasa bersalah yang begitu hebat dalam hidup saudara, satu perkara yang paling penting yang perlu kita lakukan sesuai bagian firman Tuhan ini, ingatlah akan kasih Allah. Penulis kitab Ibrani pun menuliskan kita perlu mengingat Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh bisa merasakan segala kesusahan saudara. Rasa tertekan jiwa saudara. Apakah itu karena rasa bersalah yang berlebih-lebihan dalam hidup saudara, sehingga itu sangat menekan saudara? Apakah keputusan-keputusan yang saudara ambil itu begitu berat antara untung dan rugi? Apakah ini adalah keputusan moral di dalam hidup saudara? Saudara merasa tertekan dengan semua keadaan ini? Saudara, mari kita bersama-sama mengingat kasih Allah yang sangat besar dalam hidup saudara. Pemazmur mengatakan ia merasakan kasih Allah itu bagaikan samudra yang bergulung-gulung, air terjun yang bergulung-gulung melingkupi kita. Kasih Allah itu begitu melimpah di dalam hidup saudara dan saya. Ingatlah akan kasih Allah itu. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Satu perkara yang paling penting di dalam kehidupan saudara dan saya, kita mengingat kasih Allah ketika kita sedang tertekan. Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya, Allah mengasihi kita semua. Sehingga saudaraku, kita mau menyanyikan pujian kepada Dia pada malam hari, oleh karena kita merasakan kelimpahan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, ada begitu banyak kejadian dalam hidup kita, bukan? Ketika kita merasakan cinta, hati kita berbunga-bunga, muka kita berseri-seri. Ketika kita mengingat bagaimana kita mula pertama jatuh cinta dengan orang yang kita cintai, bukankah kita merasa sangat bersuka cita? Walaupun hanya mendengar suaranya saja, kita sudah bersuka cita. Apalagi kita bertemu, walaupun mungkin kita tanpa bincang sana bincang sini, kita hanya memandang wajahnya, kita penuh dengan sukacita. Demikian saudaraku yang saya kasihi, ketika saudara penuh dengan cintanya Tuhan dalam hidup ini, rasa tertekan jiwa kita akan dihiburkan. Kita bisa menyanyi bagi Dia, memuji-muji nama Dia dengan penuh rasa syukur. Kita datang kepadanya di dalam doa. Dalam doa dengan segala ucapan syukur kepada Dia yang melimpah dengan kasih setianya. Apalagi ketika saudara sudah menerima Yesus, Dialah kasih yang melimpah di dalam hidup saudara dan saya. Kasih yang sudah Ia nyatakan dengan kerelaannya datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia memang mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dialah pengharapan kita. Saudaraku yang saya kasihi, percayalah, serahkan hidup kita kepada Dia. Ingat selalu kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga tekanan seberat apapun dalam hidup kita, pada akhirnya kita mampu tanggung karena kasih Allah yang melimpah. Tuhan Yesus menyertai dengan kasih-Nya. Amin.